Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Apakah kamu tidak takut persaingan? Suara itu bertanya dengan nada mendesak. Tidak, aku tidak takut. Aku percaya bahwa cinta Yuha untukku tidak akan berubah sebenarnya. Dia dan Kier menolak ajuanku. Kier mengatakan bahwa dia tidak mau mengambil hadiah ini dan Yuhao mengatakan bahwa hatinya hanya untukku. Ketika Dong'er mengucapkan kata-kata terakhir, suaranya berkobar bangga. Kemudian dia menambahkan, jika kamu ingin bertanya apakah aku bersedia mati untuk Yuhao, aku akan mengatakan ya. Namun kadang-kadang mereka yang hidup mengalami hal yang lebih buruk daripada mereka yang mati. Jika aku mati, dia akan hancur. Aku rela mati untuknya, tetapi aku tidak ingin melihatnya begitu kesakitan. Jika kita bisa menjadi tua dan mati bersama, aku rela membiarkan dia mati dulu. Lalu aku bisa bersamanya sampai saat terakhir hidupnya. Dia bisa meninggalkan dunianya di bawah asuhanku dan kemudian aku akan mengikutinya. Aku bersedia menghadapi kematian dingin yang tak terhindarkan, tetapi aku tidak ingin dia merasakannya. Suara tenang itu menghela nafas dan berkata, kamu sudah merencanakan semuanya. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Wang Dong'er bertanya sambil tersenyum. Kamu sudah menjawab semuanya, jadi apa yang tersisa untuk aku tanyakan? Kamu melewati ujian pertama. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi ketika Yuha, Wang Dong'er, dan Wang Qian mendengar suara yang tenang ini, itu terdengar menyesal. Yuhao tersentuh tanpa kata-kata. Dong'er, istriku tercinta. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan seandainya kamu dan Kier muncul di depanku bersama, aku tahu bahwa aku masih akan memilihmu untuk menjadi istriku di kehidupan kita selanjutnya. Aku ingin bersamamu sepanjang hidup kita. Aku tidak pernah ingin terpisah darimu. Sepotong emas berputar dan kali ini ia berputar untuk waktu yang sangat lama. Setelah waktu yang lama, cahaya keemasan akhirnya berhenti. Kali ini itu berhenti pada Xiao Xiao. Xiao Xiao naik ke udara. Apakah kamu punya kekasih? Semuanya melakukan ujiannya. Dari Xiao Xiao, He Chaito, Jiang Nanan, dan Susan Si, yang berakhir dengan 13 cambukan yang membuatnya tak berdaya. Suara terdengar. Ujian pertama, ketulusan, telah berakhir. Ujian kedua, petualangan, sekarang akan dimulai. Semua yang dibebaskan dapat maju langsung ke ujian ketiga. 3 sinar cahaya bersinar bersamaan. Zhang Lizuan, He Chaito, dan Xiao Xiao menghilang. Sekarang hanya ada 10 orang yang tersisa dari 13. Namun lingkungan mereka sekarang mulai berubah. Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang kuat. Tanah mulai berubah. 10 kotak muncul. Setiap kotak memiliki lambang yang berbeda. Misalnya salah satu dari mereka tampak seperti pedang yang seharusnya ada hubungannya dengan pertempuran. Yang lain tampak seperti sepasang bibir manusia. Ada juga lencana lainnya. Suara polos terdengar di telinga mereka. Ujian kedua petualangan akan dimulai. Kalian semua telah maju ke ujian kedua. Setelah ujian ini dimulai, cahaya di bawah kalian akan bersinar dan roda akan berputar. Bergantung pada kotak apa cahaya berhenti, kalian harus memenuhi tugas yang sesuai. Jika tidak bisa melakukannya, kalian kemudian akan maju ke ujian berikutnya, petualangan mendalam, yang memiliki kemungkinan bahaya fana. Jika masih tidak bisa melewatinya, kalian akan mati. Setelah tugas terungkap, kalian memiliki kesempatan untuk langsung menuju ujian petualangan mendalam. Itu akan mulai sekarang. Dimulai dengan Susan Si.
Roda besar itu mulai berputar. Pada saat ini tidak ada yang bisa berbicara satu sama lain. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton roda berputar. Perlahan-lahan, roda mulai melambat. Lambang mulai muncul dengan jelas di depan Susansi. Akhirnya, roda berhenti. Ketika itu berhenti, cahaya berbentuk kipas menyala di depan Susansi, menunjukkan rencana yang dipilih untuknya. Itu dalam bentuk sepasang bibir. Petualanganmu adalah berciuman. Sekarang roda akan memilih lagi. Terlepas dari siapa yang dipilih, kamu harus meyakinkannya atau memaksanya. Itu harus dilakukan selama 3 menit. Kamu memiliki 10 menit untuk menyelesaikan tugas. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan pindah ke ujian petualangan mendalam. Ingat, petualangan mendalam memiliki resiko bahaya fana. Kamu mungkin menghadapi lawan yang tidak bisa kamu lawan. Peluang kematian lebih dari 50%. Roda sekarang akan memilih target untukmu. Roda mulai berputar sekali lagi. Susansi mendengarkan semua ini dengan kaget. Yang lain juga mendengarkannya. Seketika, semua gadis kecuali Jiang Nanan menjadi pucat. Susansi juga terpana. Lalu ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Ini adalah ciuman. Selain dia, sebagian besar dari 9 yang tersisa adalah perempuan. Hanya Wu Yuhao, Bebe, dan Daiwa Bin yang laki-laki. Ini berarti ada 66% kemungkinan seorang gadis akan terpilih. Semua cantik, terlepas dari yang mana yang dipilih. Tidak perlu memaksanya kan, bagaimanapun kita semua berusaha untuk hidup. Suasana hati Susansi berubah dan dia memaksa dirinya untuk berdiri ketika dia menatap roda yang berputar. Susansi membuka matanya lebar-lebar. Dalam hatinya dia berdoa, biarkan itu perempuan, biarkanlah perempuan. Siapapun akan melakukannya. Meskipun mereka mengatakan kita tidak boleh mengejar istri teman kita, ini adalah masalah hidup dan mati. Mereka akan mengerti. Namun, hal di luar pikirannya terjadi. Itu berhenti tepat di Bibi. Target telah dipilih. Waktumu mulai sekarang. Kedua sinar cahaya itu menyatu. Susansi dan Bibi muncul di tengah platform ujian. Waktu 10 menit berjalan. Susansi berteriak ke udara. Apakah melihatku kacau membuatmu bahagia? Kenapa itu Bibi? Kenapa itu dia? Dia benar-benar ingin berteriak, aku ingin melakukan ujian petualangan mendalam. Namun 10 pukulan cambuk telah meninggalkan kesan menyakitkan di benaknya. Susansi dapat mengatakan bahwa keberadaan misterius ini tidak akan baik padanya. Susansi berusaha meyakinkan Bibi. Bibi mendengus. Aku lebih baik mati daripada dicium olehmu. Jika aku tidak menciummu, aku akan mati. Jika aku menciummu, aku mungkin tidak hidup. Jadi mengapa aku ingin menciummu? Siapa yang tahu berapa banyak lagi siksaan yang dimiliki tempat ini bagi kita? Ada 3 ujian. Jika kamu melewatinya, kamu bisa pergi. Selanjutnya, sesuai dengan situasi kalian, kalian akan diberi hadiah yang berbeda dan sesuai. Kata suara itu dengan tenang. Susansi meyakinkan Bebe dengan susah payah. Akhirnya mereka melakukannya. Ketika Bebe merasakan sesuatu menyentuh bibirnya, bagaimanapun dia tidak bisa menahannya lagi. Semua yang dia makan di pagi hari keluar dari perutnya. Susansi sedikit menundukkan kepalanya dan hidungnya mengenai Bebe. Tepat pada saat ini, muntah memercik ke seluruh wajahnya. Tekad awalnya jatuh berantakan. Dia juga ikut muntah. Tugas ini yang tampaknya mudah diselesaikan berubah menjadi mimpi buruk bagi Bebe dan Susansi. Mencemari lembah, kalian berdua akan dipindahkan ke ujian petualangan mendalam. Suara yang tenang itu penuh dengan geram. Cahaya keemasan menyala dan membersihkan semua muntahan mereka secara instan. Adegan ini menarik hati semua orang. Omong kosong apa ini? Orang yang paling terkejut adalah Jiang Nanan. Dia khawatir dan sedikit geli karenanya. Dalam hatinya, dia agak senang juga. Jika bajingan itu benar-benar melakukan itu dengan Bebe,
Namun, apa yang akan terjadi di petualangan mendalam? Ada tingkat kematian 50%. Namun kemudian Jiang Nanan memikirkan bagaimana Bebe dan Susansi telah berlatih bersama selama ini. Koordinasi mereka luar biasa. Salah satu dari mereka adalah ahli dalam menyerang, sementara yang lain adalah ahli dalam bertahan. Mereka harusnya bisa melewatinya. Setelah Bebe dan Susansi berlalu, sisa orang berdoa untuk ujian petualangan mereka sendiri. Semoga tugas itu tidak akan terlalu menyimpang. Roda berputar dan berhenti pada Jiang Nanan dengan simbol 3 kepalan, satu lebih besar dari yang lain. Suara terdengar, kamu harus mengalahkan 2 lawan yang dipilih secara acak. Jika kamu mengalahkan mereka, kamu lulus. Jika kalah, kamu akan memasuki ujian petualangan mendalam. Jika lawanmu menang, tugas mereka masih akan ditentukan oleh kemudi, tetapi tingkat kesulitan mereka akan berkurang. Jika lawanmu kalah, tugas mereka masih akan ditentukan oleh roda, tetapi tingkat kesulitan mereka akan meningkat. Roda berputar, dan kedua sinar cahaya berhenti di Ningtian dan Wu Feng. Mereka melintas dan kemudian memasuki arena. 3 wanita di arena berhadapan satu sama lain. Pertempuran intens terjadi di antara mereka. Meski Wu Feng dan Ningtian adalah kombinasi yang mengerikan, tapi mereka berhasil dikalahkan oleh Jiang Nanan. Jiang Nanan menang. Dia melewati ujian kedua petualangan. Beberapa sinar cahaya bersinar secara bersamaan. Wu Feng dan Ningtian kembali ke tempat mereka. Pada saat ini Jiang Nanan menghilang dari tempatnya juga. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. 6 dari 13 yang jumlah awal telah berlalu. Hanya 7 yang tersisa. Wu Yuhao, Wang Dong'er, Wang Qi'er, Wu Feng, Zulu, Ningtian, dan Dai Huabin. Roda muncul sekali lagi, dan cahaya keemasan bersinar menarik perhatian semua orang kali ini. Dai Huabin adalah orang yang dipilih untuk ujian petualangan. Roda berputar dan kali ini berhenti agak cepat. Simbol yang muncul di depan Dai Huabin adalah sepasang pedang. Kalahkan lawanmu dan kamu harus melewati ujian ini. Jika lawanmu mengalahkanmu, itu akan melewati ujiannya. Yang kalah akan dikirim ke ujian petualangan mendalam. Saat suara itu berhenti berbicara, sinar cahaya keemasan keluar. Kali ini, ia bahkan tidak berputar. Sebaliknya itu langsung mendarat pada Zulu. Terlepas dari kepribadian Dai Huabin yang kuat ketika dia melihat bahwa Zulu yang dipilih oleh cahaya, tatapan pahit terlintas di wajahnya. Cahaya keemasan menyala dan Zulu muncul di depan Dai Huabin. Mereka berdua saling memandang. Keduanya memiliki tatapan yang rumit di mata mereka. Dai Huabin menghela nafas dan berkata dengan lembut, "Lulu, aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku tidak pernah memikirkan pemikiran terdalammu. Aku salah. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jika kita dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup, aku akan mencintaimu dan hanya kamu dengan sepenuh hatiku. Tidak ada orang lain yang akan memiliki hatiku. Aku mengakui kekalahan untuk ujian ini dan aku memilih ujian petualangan mendalam." Setelah dia menyelesaikan kalimat ini, air mata jatuh dari mata Dai Huabin. "Tidak!" Zulu berteriak histeris, namun sudah terlambat. Cahaya keemasan menyala dan Dai Huabin menghilang. Suara bergema. Dai Huabin mengakui kekalahan. Zulu berhasil melewati ujian ini. Tunggu sebentar. Aku tidak ingin melewati ujian ini. Aku ingin pergi bersamanya ke ujian petualangan mendalam. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Zulu menangis saat Dai Huabin mengakui kekalahan dan mempertaruhkan semuanya untuk pergi ke ujian petualangan mendalam. Semua ketidakbahagiaan di hatinya menghilang. Kamu yakin mau memilih ujian mendalam? Jika kamu dan Dai Huabin ikut serta bersama, itu akan menjadi lebih sulit. Suara bergema sekali lagi. Aku memilih ujian mendalam, bahkan jika aku mati, aku ingin mati bersamanya. Zulu berseru.
Suara itu bergema lagi. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Zulu akan pergi ke ujian petualangan mendalam. Cahaya keemasan menyala dan Zulu menghilang. Keheningan terjadi. Eksistensi misterius tampaknya telah menghilang. Untuk waktu yang cukup lama tidak ada suara. Yu Hao tersentuh dengan apa yang terjadi. Ini benar-benar sisi lain emosional Dai Huabin. Tindakan Dai Huabin barusan tertanam dalam pikirannya, namun bagaimanapun ia adalah musuhnya. Balas dendam adalah sesuatu yang tak terelakkan. Cahaya keemasan muncul sekali lagi, kali ini itu mendarat di Wang Qier. Simbol yang muncul di bawah kaki Wang Qier adalah 3 tinju. Kamu harus mengalahkan 2 lawan yang dipilih secara acak. Jika kamu mengalahkan mereka, kamu lulus. Jika kalah, kamu akan pergi ke ujian petualangan mendalam. Jika lawan menang, tugas mereka masih akan ditentukan oleh kemudi, tetapi tingkat kesulitan mereka akan berkurang. Jika lawan kalah, tugas mereka masih akan ditentukan oleh roda, tetapi tingkat kesulitan mereka akan meningkat. 2 sinar cahaya keemasan tanpa berputar jatuh ke Wu Yuhao dan Wang Dong'er. Kemudian mereka melintas dan mereka bertiga saling berhadapan di tengah panggung. Mereka bertiga saling memandang. Semuanya terasa aneh. Tatapan Wang Qier menatap Wu Yuhao dengan penuh perhatian saat dia berkata, "Lakukan, kalian berdua. Jangan mengakui kekalahan, karena itu akan meremehkan kemampuanku. Aku sudah menunggu ini sejak lama. Aku tidak mendapatkan kesempatanku di turnamen, jadi biarkan aku mendapatkannya sekarang." Yu Hao menghela nafas dan berkata, "Qier, untuk apa kamu melakukan ini?" Qier berkata, "Aku yakin aku bisa mengalahkanmu." Di matanya yang tegas, Wu Yuhao tampaknya telah melihat kebenciannya yang luar biasa. Hatinya melembut dan dia berkata, "Baiklah, karena kamu ingin sekali bertarung denganku, lakukanlah. Namun ini akan menjadi pertempuran antara kita berdua. Demi keadilan dan untuk kemuliaanku sendiri, Dong'er tidak akan ambil bagian. Ini hanya pertarungan antara kau dan aku, oke?" Wang Qier memandang alat jiwa berbentuk manusia Yu Hao dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu begitu percaya diri?" Yu Hao tersenyum dan berkata, "Apakah kamu lupa bagaimana Yan Feng mati di tanganku?" Dong'er. Ketika dia mengatakan itu, dia berbalik untuk menatap Dong'er. Mereka bertukar pandang dan Wang Dong'er tersenyum sedikit dan mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Yu Hao, dia harus mendukung suaminya saat ini. Dia juga bisa merasakan tekad dalam hati Wang Qier. Dari mana tekad ini berasal? Ini dari perasaan yang belum terselesaikan. Terlepas dari apakah dia menang atau kalah, biarkan dia memiliki kesempatan ini. Paling tidak, dia tidak akan benar-benar melukai Yu Hao. Wang Dong'er yakin akan hal ini. Dia berbalik dan melangkah mundur untuk menyaksikan pertempuran dari samping. Wang Qier memandang Yu Hao dan tatapannya menjadi dingin ketika dia berkata, "Aku tidak pernah berharap untuk bertarung denganmu. Dalam situasi seperti ini, aku akan melakukan yang terbaik dan aku tidak akan menahan diri. Kamu tahu aku tidak akan menyesali kata-kataku. Aku harap kamu akan melakukan yang terbaik juga sebagai tanda penghargaan kepadaku." Yu Hao menatapnya dengan serius lalu mengangguk. Alat jiwanya yang berbentuk manusia tertutup rapat membungkus tubuhnya. Bahkan dengan alat jiwa berbentuk manusia, tidak ada yang berpikir bahwa Yu Hao memiliki keuntungan. Dia tidak bisa bergerak dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan di kakinya. Dia sama sekali tidak gesit seperti dulu. Wang Qier mengangkat tangannya dan cahaya keemasan mulai bersinar. Dia mencengkram tombak naga emas dengan erat di tangannya. Ketika dia melihat tombak naga emas terang muncul, ekspresi khawatir melintas di wajah Wang Dong'er saat dia melihat dari jauh. Senjata tidak memiliki mata. Ini berbeda dari perkelahian tangan kosong. Mengapa Qier begitu serius? Apakah kamu siap? Saat Wang Qier mengangkat tombak naga emasnya, lapisan kabut emas mulai menghembus dari tubuhnya. Udara mulai bersinar dengan lapisan cahaya keemasan. Kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan menargetkan Wu Yuhao, datang ke arahnya dengan kekuatan gelombang pasang. Menghadapi penindasan ini, Wu Yuhao mengendalikan alat jiwanya yang berbentuk manusia dengan kekuatan spiritualnya.
Dia melangkah keluar dengan kaki kirinya dan sedikit berjongkok dengan tubuhnya. Dia mengangkat kedua tangan dengan sikap bertahan. Pada saat yang sama lapisan cahaya keemasan bersinar di tubuhnya. Ini adalah energi keturunan penguasanya. Setelah itu sosok emas melayang di belakang punggung Yu Hao. Ini adalah keahlian uniknya, Dewi Cahaya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.